Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memahami tujuan untuk kita mempelajari bagaimana cara belajar anak usia dini. Kita hari ini akan belajar di cara belajar anak usia dini. Nah, dari teman-teman, saya minta satu permainan dari teman-teman. Silakan teman-teman, siapa? Tentunya yang dekat di saya dulu ya. Silakan. Ibu-ibu siapa namanya? Dari kelompok 1 ya. Silakan Bu. Ya, punya permainan apa? Jari 5, yes, tepuk Vivo jari 4. Ya, Bu Suli silakan dari kelompok 3. Iya, yang nomor 2, anak belajar seraya bermain. Anak belajar seraya bermain. Jadi belajar seraya bermain. Ada pendapat yang lain? Kalau menurut para ahli, menurut ini Sifil dan Borbor bermain adalah merupakan suatu kegiatan spontan anak menghubungkan dengan kegiatan orang dewasa dan lingkungan, termasuk juga di dalamnya imajinasi penampilan anak dengan menggunakan seluruh perasaannya, tangan dan seluruh badan. Tuh, Makro besar, maksudnya mainan yang agak besar gitu ya. Menggunakan alat berukuran besar, makronya menjadi tokoh. Nah, menjadi tokoh menggunakan alat ukuran besar yang digunakan anak untuk menciptakan permainannya, bermain peran-peran, mainkan peran-peran. Kira-kira ini dibuat ini bisa nggak? Dibuat bisa mengandung dibuat kegiatan yang mengandung 3 jenis main. Kira-kira bisa nggak? Bisa, ya. Mohon contohnya kelompok 1, Bu Nuris. Iki mencontohkan kelompok 1. Botol minum. Mohon maaf, saya kenalnya masih Bu Nuris ya, dari kelompok 1 ya. Botol bekas. Oh, botol bekas minuman. Baik, yang bagaimana botol bekasnya? Dibuat apa? Dibuat bisa untuk main apa, manipulatifnya bisa dipakai mobil-mobilan juga bisa. Nah, ini panjenengan arahkan nggak? Iya. Diarahkan nggak anak-anak itu? Ada yang berpendapat diarahkan gitu? Kita membukanya sesuai keinginan anak-anak. Oh, sesuai. Diarahkan tapi tetap sesuai dengan keinginan anak. Berarti bisa anak-anak boleh membuat mobil-mobilan, terus buat bentuk yang lain. Terus di situ dia biasanya berenang ya. Iya. Ayo ngale gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bayangan dari 3 jenis main. Dia terbentuk konsepnya untuk membangun sebuah, misalkan ini mobil-mobilan, ya, sebuah mobil. Konsepnya terbangun di situ. Sensori motornya dia akan menata botol-botol itu bisa menjadi bentuk mobil tersebut. Bagaimana dia lepas? Nah, lepas itu kan berarti harus menyatukan itu lagi. Terus berikutnya bermain perannya, dia juga bisa berperan di situ. Jadi sopirnya atau temannya, kamu yang jadi penumpang ya, kamu ayo naik di sini. Nah, ibu-ibu pernah murid-muridnya seperti itu, anak didiknya. Kira-kira nih senang nggak ini teman-teman? Hatinya anak-anak ini kira-kira suwun atau apa boten? Nah, sekarang kalau panjenengan sudah di anak B, biasanya kalau dari A panjenengan berikan kebebasan seperti itu, nanti di kelas B insya Allah akan terlihat hasilnya. Kan kadang-kadang ada yang ini ya, pengalaman saja, ada yang Bu saya nggak bisa, nah, Bu tolong ini sulit, nah gitu ya. Nah, bagi anak yang sering diberikan kebebasan untuk berkreasi, insya Allah tidak akan seperti itu. Dia berani, Ibu. Dimotivasi, ya. Anaknya biar bisa melakukan sendiri. Berarti dia bisa mengidentifikasi itu, ya. Nah, anak-anak itu bisa mencari, ternyata bisa
itu ya. Berikutnya, merancang secara cermat di kegiatan pembelajaran. Nah, ini berhubungan dengan sebuah perencanaan pembelajaran. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup anak. Nah, supaya anak bisa bikin-bikin itu tadi buat berkreasi sesuai dengan idenya. Berikutnya, dilaksanakan secara bertahap dan berulang. Nah, ini sesuai dengan pendapat tokoh-tokoh tadi ya. Berikutnya, dengan memberi dukungan seperti kata Bu Yustika tadi, dukungan dari hebat kamu bisa. Nah, seperti itu. Baik, kita akan berdiskusi dulu. Mari kita kira-kira 10 menit cukup ya? Cukup. Ya, kita diskusi dulu. Silakan dipakai post-it-nya, kertasnya. Silakan nanti akan ditampilkan perwakilan berkelompok satu. Teman-teman, gimana hasil diskusinya? Kenapa kok bermain? Sudah ada yang mengambil kesimpulan kelompok satu? Bu Nuris. Kelompok satu gimana? Kelompok berapa dulu kira-kira? Yang lain dulu. Kelompok dua? Bu Yustika. Bu Yustika kelompok 3. Bu Yustika kelompok 2. Bu Umi sama Bu Lilis yang kelompok 3. Bu Nuris kelompok 3. Oke. Nah, ternyata bermain yang menyenangkan itu teman-teman bukan hanya sekedar bermain biasa. Oke. Nah, bagaimana? Bukan yang bebas tanpa pendampingan. Nah, seperti kurikulum merdeka, dikatakan merdeka bukan yang merdeka dijual, dibiarkan terserah anaknya seperti itu, tapi harus dengan pendampingan dari seorang guru atau dalam hal ini adalah satu orang yang sudah dewasa, pendidik, jadi pendidiknya anak-anak seperti itu. Nah, akan pendampingan, keterlibatan dari orang dewasa akan sangat diperlukan dan membuahkan hasil yang baik. Misalkan nih, ada yang bisa cari contoh? Misalkan diparingi Lego buat tembak-tembakan, gitu ya. Kreasinya bagus, kreasi tembak-tembakannya bagus. Akhirnya terus mau dipukuli lah. Tanpa pendampingan ini fungsinya di sini, pendampingan orang dewasa. Nah, seperti itu akan sangat membuahkan hasil belajar yang sangat baik. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Selamat berjuang untuk menumbuhkan cara belajar di lembaga panjenengan dengan cara belajar usia anak dini yang baik, yaitu dengan bermain. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi tawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.